Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan untuk anak sekolah minggu. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga kita semua di dalam keadaan yang baik ya, sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Baiklah, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan lagi. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu. Pada hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kami sangat bersyukur masih diberi nafas hidup. Tuhan Yesus, saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami dan sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-33. Doa syafaat Abraham untuk kota Sodom. Adik-adik, hari ini kita akan belajar lagi tentang doa, yaitu doa syafaat. Adakah di antara adik-adik tahu apakah doa syafaat itu? Ya adik-adik, mungkin adik-adik pernah mendengar orang tua kita bercerita tentang doa syafaat. Atau adik-adik pernah mendengarkannya lewat khotbah-khotbah di gereja. Atau mungkin juga adik-adik pernah ikut serta berdoa syafaat bersama keluarga. Apakah doa yang biasa kita lakukan berbeda dengan doa yang disebut doa syafaat? Kalau biasanya kita berdoa untuk kebutuhan kita sendiri, kita berdoa untuk diri kita sendiri. Maka untuk doa syafaat adalah doa yang kita naikkan kepada Tuhan dengan permohonan doa kita untuk orang lain. Misalnya kita berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia tercinta. Atau kita berdoa untuk keluarga kita yang jauh dari kita, yang dalam keadaan sakit, dan masih banyak lagi. Jadi doa syafaat adalah doa kita untuk orang lain. Seperti doa yang dilakukan oleh Abraham untuk kota Sodom dan Gomora. Ayo adik-adik, mari kita dengarkan ceritanya. Pada hari itu, setelah Allah bersama malaikatnya kembali melanjutkan perjalanan setelah dijamu oleh Abraham, Abraham mengantar mereka. Orang-orang itu memandang ke arah kota Sodom, dan Allah berpikir, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham tentang apa yang hendak kulakukan terhadap kota Sodom? Abraham adalah orang yang spesial di mata Tuhan. Kata Tuhan, Abraham akan menjadi bangsa yang besar dan akan berkuasa. Dan karena Abraham juga, semua orang akan mendapat berkat. Sebab Tuhan sendiri yang memilih Abraham, karena dari Abrahamlah orang akan mengenal jalan Tuhan. Kota Sodom adalah kota yang tidak benar. Orang-orang yang hidup di sana melakukan segala sesuatu tanpa rasa takut akan Allah. Karena begitu beratnya dosa yang dilakukan oleh orang-orang Sodom dan Gomora, maka banyaklah keluh kesah orang terhadap kota tersebut. Oleh karena itu, Tuhan hendak menghukum kota tersebut. Oleh sebab itu, ketika Abraham mendengar bahwa Tuhan ingin menghukum kota Sodom dan Gomora, Abraham berdoa untuk orang-orang benar di sana. Abraham berharap hukuman Tuhan itu tidak terjadi. Abraham bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan akan menghukum orang benar bersama dengan orang fasik? Jika di kota Sodom dan Gomora ada 50 orang benar, apakah Tuhan akan tetap menghukum kota tersebut walaupun terdapat 50 orang benar di sana? Lalu Tuhan menjawab Abraham bahwa Sodom dan Gomora tidak akan dihukum karena ke-50 orang benar tersebut. Abraham kembali bertanya kepada Tuhan, seandainya ada 45, 40, 30, 20, sampai 10 orang benar di kota Sodom, apakah Tuhan akan tetap menghukum kota Sodom dan Gomora sekalipun masih ada orang benar di sana? Jawaban Tuhan tetaplah sama, bahwa Ia tidak akan menghukum kota Sodom dan Gomora karena ada orang benar di sana. Karena Tuhan tidak menghukum orang benar bersama dengan orang berdosa. Hukuman Tuhan hanya berlaku untuk orang yang berdosa.
Doa Abraham bukanlah doa untuk dirinya sendiri. Abraham bergumul untuk sebuah kota yang tidak ia tinggali, yaitu kota Sodom dan Gomora. Karena Tuhan akan menghukum kota tersebut. Abraham teringat bahwa di kota itu ada keponakannya yang bernama Lot yang sangat ia sayangi. Jika Tuhan menghukum kota Sodom dan Gomora, maka Lot dan keluarganya juga akan merasakan dampak buruknya. Lot akan menderita, bahkan akan dihukum juga. Adik-adik, doa Abraham seolah-olah meminta Tuhan untuk membatalkan hukuman Tuhan atas kota Sodom dan Gomora. Tetapi, tahukah adik-adik, lewat doa ini juga Abraham mendapatkan jawaban doa yang indah, bahwa Tuhan berjanji tidak akan menghukum orang benar bersama dengan orang fasik. Adik-adik, kita tahu bersama bahwa janji Tuhan adalah jaminan untuk hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Dan benar, Tuhan akan selalu melindungi orang-orang yang percaya kepadanya dengan sepenuh hati. Dalam pasal yang ke-19, Allah membawa Lot dan keluarganya menjauh dari kota Sodom, agar Lot dan keluarganya selamat dan terlindungi dari hukuman Tuhan. Itulah bukti perlindungan Tuhan kepada keluarga Lot. Hal itu merupakan jawaban dari doa syafaat Abraham untuk kota Sodom, Lot dan keluarganya. Adik-adik, dari cerita firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini, kita belajar bahwa adik-adik juga perlu bersyafaat, berdoa sama seperti Abraham, bergumul untuk orang lain. Misalnya, adik-adik berdoa untuk mama dan papa, teman, opa dan oma, paman dan bibi. Kita berdoa untuk orang-orang lain, orang-orang yang kita sayangi. Dan dari cerita firman Tuhan hari ini, kita juga belajar bahwa Tuhan akan menjamin kehidupan kita di dalam keadaan apapun. Jika kita setia dan hidup benar, kita tidak perlu takut, sebab menjadi anak-anak Tuhan adalah anugerah. Karena di mata Tuhan, kita adalah anaknya yang sangat istimewa. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar dari firman Tuhan hari ini. Engkau selalu mendengarkan doa kami dan Engkau selalu melindungi kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau Allah kami, Allah yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.